Kalau game plan-nya tepat, saya yakin Coach Nova sudah tahu bagaimana apa yang harus dilakukan. Fisik secara taktikal pun saya lihat pemain cukup main dan harapannya pemain bisa terus menjaga fokusnya agar nanti saat tampil di Piala Asia mereka bisa tampil lebih maksimal, termasuk bagaimana kita mengontrol secara mental ya. Gelaran Piala Asia U17 yang tengah dilangsungkan di Arab Saudi akhirnya merampungkan matchday pertamanya. Sebanyak 16 negara yang tergabung di 4 grup berbeda, masing-masing telah mendapatkan hasil dari kerja keras yang mereka jalankan di laga pembuka. Pun demikian halnya dengan 4 wakil kawasan Asia Tenggara di gelaran kali ini. Keempatnya telah mendapatkan hasil dari usaha yang telah mereka jalani. Selain Indonesia yang melaju ke putaran final dengan status sebagai tim ketiga dalam daftar peringkat ketiga terbaik, juga ada Thailand yang menjadi jawara grup D babak kualifikasi. Australia sebagai juara grup G babak kualifikasi dan Vietnam yang menjadi tim terbaik kedua dalam daftar tim peringkat ketiga terbaik. Meski sama-sama melaju, uniknya keempat wakil Asia Tenggara itu memiliki masing-masing hasil yang berbeda pasca menjalani laga perdananya. Jika Indonesia sukses menggapai 3 poin pasca menekuk tim raksasa Korea Selatan, tidak demikian halnya dengan 3 wakil Asia Tenggara lainnya, yang mana Vietnam dan Australia harus puas untuk berbagi poin di pertarungan pertama mereka di grup B. Sementara untuk Thailand menghadapi tim kuat Uzbekistan di Orchard Sport Club Stadium Taif, di mana pasukan gajah perang muda justru harus terkena bantai dari sang lawan 1-4. Dengan ini timnas Indonesia U17 kita harapkan bisa meneruskan laju tren positif yang telah didapatkannya di laga pembuka melawan Korea Selatan kemarin. Sementara itu menanggapi keberhasilan timnas U17, Muhammad Kusnaini yang notabene adalah salah satu pengamat sepak bola tanah air menilai, capaian manis yang ditekuk Garuda Muda adalah bukti bahwa Indonesia mempunyai talenta muda yang jadi aset berharga di masa depan. Lebih jauh, ia menilai bahwa kunci kemenangan bagi timnas Indonesia adalah adanya mental bermain yang positif, di mana Matthew Baker tak gentar berduel dengan para pelawan yang memiliki background sebagai kesebelasan papan atas di Asia. Penggawa pasukan Garuda Muda pun tetap fokus menjalankan game plan yang telah disiapkan oleh pelatih. Yang terpenting, skuad asuhan Novarianto ini pun juga bertanding membawa semangat juang yang tinggi sampai akhir pertandingan. Dalam duel menghadapi timnas Indonesia, Taekwondo Warriors pun sejatinya tampil dengan komposisi yang lebih matang dan dipadukan bersama kerjasama tim yang solid maupun skill individu yang bagus. Namun demikian, ada banyak peluang yang gagal dimanfaatkan sehingga menjadi keuntungan tersendiri bagi Garuda Muda. Kemudian mengenai penampilan timnas Indonesia U17 ini, Bungkus menilai Novarianto pun telah menyiapkan strategi permainan dengan baik, sehingga para pemain dapat mempersulit atau mempersempit pergerakan lawan. Dalam hal ini, pelatih Novarianto pun juga menyampaikan rasa bangganya setelah melihat kerja keras penggawa muda tanah air. Apalagi sebelumnya mereka juga sudah melalui perjalanan dan persiapan yang panjang demi mewujudkan capaian terbaik. Rasa bangga sang pelatih dan apresiasi dari para penggemar untuk timnas Indonesia U17 memang bukan tanpa dasar atau hanya genggungan semata. Pasalnya mengutip catatan statistik, AFC Korea Selatan memang melepaskan 21 tembakan dengan rincian 12 melebar, 6 di blok dan hanya 3 yang mengarah ke gawang. Sementara untuk timnas U17 hanya melakukan 5 tembakan. Dengan perincian 2 meleset, 1 di blok, 2 mengarah ke gawang yang salah satunya berbuah menjadi gol. Namun demikian dalam rilis yang dikeluarkan AFC soal laga Indonesia versus Korea Selatan disebutkan dominasi Taekwondo Warriors tidak berarti. Kegagalan tim asal Asia Timur untuk mengonversi dominasi menjadi gol harus dibayar mahal saat Indonesia mendapatkan penalti, menyusul handsball Kim Jin-seong ketika pertandingan memasuki waktu tambahan. Demikianlah tulis AFC. Kemenangan tipis atas Korea Selatan ini jelas menjadi hasil besar bagi timnas U17. Kemenangan atas Korea Selatan dalam ajang Piala Asia U17 ini lantas mendapatkan sorotan dari media negeri Ginseng. Mereka menampilkan judul yang hampir mirip terkait kekalahan anak asuh Baek Tae lantaran kekalahan dari Indonesia dianggap hal yang mengejutkan.
Sepak bola Korea kolaps, kekalahan mengagetkan 0-1 dari Indonesia dalam krisis penyisihan fase grup. Demikianlah salah satu bunyi media Korea Selatan Export News mengenai kekalahan tim muda Taeguk Warriors. Hasil akhir berupa kekalahan 0-1 pun dianggap tidak mencerminkan fakta statistik di lapangan. Terkait 21 tembakan Korea ke gawang Indonesia berbanding 5 upaya dilepaskan oleh anak asuh Nova Arianto. Sementara itu, media Korea Selatan yang lain memberikan judul yang tidak kalah keras soal kekalahan ini. Mereka menyebut kekalahan atas Indonesia sebagai aib yang besar untuk Taeguk Warriors. Namun begitulah persaingan, banyak pihak di luar lapangan yang mencoba untuk memanaskan suasana. Tak terkecuali dari publik Asia Tenggara sendiri. Kali ini adalah Vietnam. Meski faktanya hasil yang diraih di match pertama Indonesia U17 lebih baik karena berhasil merengkuh 3 poin, namun timnas U17 disebut media Vietnam akan kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia U17 meski sudah menang 100-0. Diketahui pada pertandingan kedua, U17 Indonesia akan bertemu dengan U17 Yaman. Jika mampu mengalahkan lawan itu dan di saat yang sama U17 Korea dan U17 Afghanistan berbagi poin, maka tim dari negeri Nusantara itu akan segera meraih tiket ke Piala Dunia. Namun jika kedua pertandingan di atas berakhir menang atau kalah, maka grup C akan memasuki babak final dengan persaingan yang cukup ketat. Pasalnya dengan skenario itu kemungkinan grup C akan memiliki 3 tim yang sama-sama meraih 6 poin. Apabila sampai itu terjadi, di mana 3 tim sama-sama mencapai 6 poin, U17 Indonesia dikatakan tetap bisa tersingkir jika statistik head-to-head mereka kurang diuntungkan dibandingkan 2 tim yang lainnya. Saat itu, seberapapun besarnya selisih kemenangan yang diraih melawan tim juru kunci, maka timnas Indonesia tetap harus meninggalkan turnamen dengan sedih tepat setelah babak penyisihan grup. Di mana hanya poin dalam pertandingan melawan Yaman dan Korea Selatan lah yang akan dihitung untuk menentukan timnas Indonesia U17 lolos atau tidak. Oleh karena itulah, timnas U17 tidaknya perlu menang melawan Yaman agar bisa mengamankan tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Namun satu hal yang pasti, kemenangan perdana ini atas timnas Korea Selatan jelas bisa menjadi pembuka jalan bagi timnas U17 untuk kemudian bisa melaju jauh di kompetisi ini. Hasil itu pun tentunya juga layak untuk diapresiasi. Hal ini kemudian membuat pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto pun juga mengungkapkan rasa bangganya karena pemain level umur pun semakin diperhatikan. Bagi Nova, kondisi pemain level umur yang makin diperhatikan ini terlihat melalui program pengembangan sejak usia junior hingga senior. Dengan begitu, timnas Indonesia U17 pun bisa berkiprah dengan manis. Mengantongi 3 poin di laga perdana melawan Korea Selatan pun menjadi dorongan motivasi yang besar untuk pertandingan selanjutnya. Namun demikian, Nova menegaskan bahwa perjalanan anak asuhnya masih panjang. Dan lawan yang akan dihadapinya pun juga tak bisa dianggap enteng. Perlu diketahui, berikutnya timnas U17 akan menghadapi Yaman pada 7 April. Kemudian skuad Garuda Muda akan bertemu dengan Afghanistan dalam laga terakhir babak penyisihan grup C pada 10 April.